Oke, jadi setelah kita sudah membahas mengenai lighting, sekarang kita bahas option render. Hal penting yang pertama adalah mengenai kamera ini nih. Kita perlu ganti angka exposure dan white balance-nya. Untuk tahu berapa gantinya, kita bisa lihat saat di render, di sebelah kanan kan ada nih settingan correction-nya. Kita bisa masukin angkanya ya. Kita lihat exposure-nya ini plus 4. Lalu highlight burn-nya 0,05, white balance-nya tetap ya di 7000 ya. Karena di exposure-nya ini plus 4, berarti di sini itu harus min 4. Jadi semua yang ditambah di kanan itu harus di min ya. White balance juga nih, kalau white balance-nya tadi kita geser ke kanan, misalkan jadi 7000 atau 7500, maka di sini kita ganti jadi ke 6000 atau ke 5500. Lalu highlight burn ini kita bisa masukin di sini. Jadi 0,05. Setelah itu kita bisa buat settingannya jadi high ya. Lalu ini global illumination-nya diganti irradiance jadi min 4 dan min 2. Sekarang kita bahas kenapa harus min 4 dan min 2 dan kenapa harus irradiance maps. Jadi sebenarnya irradiance maps ini tuh membuat render tuh makin cepat. Lalu min 4 min 2 ini settingannya. Jadi kalau min 2 nya kita ganti jadi 0, maka kita kan tahu nih image kita ini kan misalkan di render outputnya ini 16:9, berarti 1600 kali 900 kan, lebar 1600, tingginya itu 900. Nah, kalau angka max rate-nya di 0, maka lighting yang digunakan itu akan seukuran dengan gambar aslinya. Tadi kan render outputnya misalkan 1600 kali 900, maka sampel lighting yang digunakan juga 1600 kali 900. Sedangkan kalau max rate-nya kita rubah jadi min 1, maka sampel lighting yang digunakan akan dipotong setengah. Jadi 1600-nya jadi 800, 900-nya jadi 450. Artinya hanya seperempatnya. Mungkin saya kasih contoh ya. Kalau settingannya min 4 min 0, maka view-nya seperti ini dan sample lighting-nya juga seperti ini. Tapi kalau min 1, maka sample lighting-nya tuh akan seperti ini nih. Hanya seperempatnya aja. Efeknya apa sih kalau sample lighting-nya cuma seperempat? Coba kita gedein ke ukuran biasa. Kita lihat dia akan sedikit lebih blur ya, karena dari ukuran kecil kita perbesar ukurannya. Itu yang akan terjadi pada saat kalian merender dengan min 4 dan min 1. Tapi untuk blurnya ini masih bisa diterima ya. Sekarang kalau ini kita ganti jadi min 2. Berarti sampling cahayanya hanya akan seperempat dari gambar aslinya. Berarti hanya segini nih. Bayangin aja, dengan sampling lighting yang sekecil ini, kita harus memenuhi gambar yang sebesar ini. Otomatis, ini kan kalau kita perbesar, tuh, blur banget kan? Ini yang akan terjadi pada gambar kalian. Cuma kalau min 1 dan min 2 itu masih diperbolehkan, dalam arti masih bisa diterima mata. Sedangkan kalau udah min 3 mungkin akan susah tuh. Jadi kalau min 3 ada kemungkinan bendanya itu terlihat buram dan melayang, tidak napak ke lantainya atau ke bendanya nih, ke permukaannya. Karena kan efek blur itu. Karena kalau min 3 kan dia akan dikecilin lagi nih. Jadi hanya segini nih. Coba kita bayangin aja tuh. Blurnya kan blur banget nih. Jadi kalau misalkan ini min 0 atau min 1, hasil rendernya sih akan lebih lama.
tapi pasti sampling cahayanya dan kualitasnya jadi lebih bagus. Cuma biar kita ambil tengahnya aja di min 2 aja, kayak gitu ya. Sisanya nggak saya setting lagi, karena udah di quality-nya saya buat high tadi, jadi settingannya udah dibuat high. Lalu ini ada denoiser, supaya nggak noise pas di render. Selanjutnya kita masuk ke render element nih. Jadi render element berfungsi untuk kita ngedit di Photoshop. Jadi pada saat post pro kita butuh render element untuk membantu proses pengeditan. Kita masukkan beberapa render element ya, yang biasa digunakan untuk post pro di Photoshop. Denoise-nya mesti diaktifin supaya nanti akan muncul denoisernya ya, filternya. Kalau enggak, nanti rendernya itu hasilnya pakai denoiser, tapi render elemennya enggak denoiser, jadi ada noise-nya nanti. Oke, ini aja ya. Kalau udah, kita matikan material override-nya. Jadi pakai material asli ya, nggak warna putih semua kayak tadi. Ini tinggal kalian render. Tapi sebelumnya mungkin kalau kalian mau atur nih render outputnya, boleh kita ganti ya. Kalau ini kan saya kecil bikinnya. Kalau kalian mau besar juga boleh nih seperti ini. Cuma saya 800 saja biar rendernya nggak lama. Kita tes render dulu ya. Karena exposure-nya udah kita rubah tadi, ini kita matikan ya. Jadi akan seperti ini hasilnya. Karena ini rendernya akan lama, nanti akan saya skip aja ya. Nah ini render elemen ya. Semua harus di save tuh render elemennya. Dari RGB sampai ke yang result tadi. Supaya nanti pas Photoshop bisa mudah dalam pengeditannya. Oke, ini udah semua ya. Sampai di sini dulu. Selanjutnya kita akan bahas mengenai post pro di Photoshop-nya.